pelajaran biologi hari ini? Masih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Hadir semua. Ya, baguslah. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan membahas materi apa? Belum tahu, Bu. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Belum, Bu. Ya, baik. Kita mulai ya. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Jadi keanekaragaman hayati ini terbentuk dari keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Nah, ada dua faktor yang terjadinya keberagaman hayati. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Atau yang disebut dengan genetik. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor keturunan itu disebabkan karena adanya gen yang memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Namun, sifat dasar atau sifat bawaan tidak selalu diturunkan oleh induk secara turun-temurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor lingkungan. Sehingga antara faktor keturunan dengan faktor lingkungan terdapat interaksi yang saling berhubungan. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu tingkat gen. Merupakan tingkat keanekaragaman yang paling rendah. Gen adalah faktor pembawa sifat makhluk hidup yang terdapat dalam kromosom. Ditunjukkan dengan perbedaan variasi bentuk atau fenotip dan fungsi gen atau genotip. Contohnya terlihat pada bunga mawar. Bunga mawar itu kan mempunyai warna bunga yang beraneka ragam seperti warna merah, putih, pink, dan masih banyak warna lainnya. Yang kedua yaitu tingkat spesies. Di mana keanekaragaman tingkat spesies ini merupakan tingkat keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies ini terbentuk dari kesesuaian kandungan genetik yang mengatur sifat-sifat dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya yaitu terlihat pada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon pinang. Dan yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, atau juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada satu lingkungan itu tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, tetapi dihuni oleh jenis makhluk hidup lainnya yang sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Contoh ekosistem itu seperti ekosistem laut. Di laut itu kan tidak hanya ada ikan, terumbu karang, tapi masih banyak makhluk hidup lainnya yang tidak sejenis. Dan di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman yang sangat banyak mulai dari flora dan faunanya. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang beranggota 3-4 orang ya. Silahkan pilih kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Ya. Baik, di sini Ibu akan memberi tugas kelompok untuk kalian.
Sebelumnya kalian silahkan baca bukunya ya masing-masing, cepaknya. Setelah itu, coba kalian buat bagan seperti yang sudah ibu tuliskan di situ dan diskusikan dengan teman-temannya ya. Baik, Bu. Waktu diskusinya sudah habis, semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya ya. Sudah, Bu. Baik, coba perwakilan dari kelompok kalian masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Nah, itulah udah selesai semua kan ya, sudah presentasi semua kelompoknya. Sudah. Dan itulah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi mulai dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu wilayah. Segitu dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.